19 napi lapas Nabire kabur, 11 diantaranya anggota KKB. Polisi ungkap kosmetik skincare palsu menggunakan bahan baku tepung tapioka. Perang terbuka narkoba, BNN musnahkan 1,5 hektar lahan ganja di Madinah. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air. Selama seminggu terakhir, saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Sebanyak 19 narapidana melarikan diri dari lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah Senin kemarin. 19 napi ini kabur setelah menerobos penjagaan petugas. Sementara 11 dari yang kabur adalah anggota kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai. Inilah detik-detik 19 napi dari lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah kabur yang berhasil terekam CCTV. Dalam video tersebut terlihat mereka menerobos penjaga petugas, bahkan salah satu napi terlihat memegang parang dan sempat menganiaya petugas lapas. Petugas yang ketakutan tak bisa berbuat banyak karena para napi tersebut semakin brutal dengan memegang kayu. Kemudian mereka langsung melarikan diri keluar dari lapas. Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tati Ratu mengatakan napi yang kabur sudah didata yang berjumlah 19 orang. Dari lapas diri akan mengeluarkan DPO selanjutnya, Polres Nabire akan melakukan pengejaran. Kemudian terkait dengan 19 napi yang lari, otomatis tadi sudah sampaikan bahwa sudah didatakan, dan terima kasih Bapak Kalapas bahwa pendataan itu sudah diserahkan kepada kami. Nah rekan-rekan, langkah berikutnya adalah tadi permintaan bantuan surat sudah tiba di kami di Polres Nabire terkait dengan pengungkapan 19 orang yang lari, termasuk dari rekan-rekan dari lapas akan mengeluarkan DPO. Sementara dari 19 napi yang kabur, 11 diantaranya adalah anggota KKB yang berhasil ditangkap di daerah Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai. Pengejaran juga akan dibantu oleh Satgas Damai Kartens yang tengah berada di Nabire dan akan langsung melacak keberadaan para napi tersebut. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap 4 tersangka diduga anggota jaringan sindikat peredaran narkoba antar provinsi yang menyita 35 kg sabu dan 31 ganja serta 50 saset Happy Water. 4 tersangka masing-masing berinisial SH, MZR, HA, dan DAP ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Medan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada kasus pertama, petugas menangkap 2 tersangka SH dan MZR di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 30 kg sabu-sabu yang disembunyikan di salah satu ruangan rumahnya. Di tempat berbeda, petugas juga berhasil menangkap tersangka diduga pengedar ganja kering berinisial HA di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka H, petugas menyita barang bukti 31,5 kg ganja kering siap edar. Di waktu dan tempat berbeda, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan Happy Water di Jalan Purwo Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tersangka DAP, petugas menyita 5 kg sabu dan 50 saset Happy Water. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Rabu siang mengatakan penangkapan para tersangka dilakukan di lokasi berbeda di Medan, Deli Serdang, dan Kota Tanjung Balai. Jenis sabu seberat 30 kg pada hari Sabtu tanggal 24 Mei di Jalan Yosudarso, Simpang Sipori-Pori. Seluruh barang bukti narkotika hasil pengungkapan Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Dari Medan, Sumatera Utara, Berita Nasional TV melaporkan.
Ya pemirsa, masih tentang travel haji. Seorang Direktur Biro Travel Haji dan Umroh berinisial FT ditangkap petugas Subdit 4 Ditreskrim Polda Banten lantaran diduga melakukan penipuan dengan modus pendaftaran umroh senilai 26 juta rupiah per orang. Wah, korban yang tertipu dijanjikan berangkat ke Tanah Suci, namun sampai saat ini tak pernah terrealisasi. Subdit 4 Ditreskrimum Polda Banten mengamankan Direktur Biro Travel PT Permata Babul Ka'bah yang berkantor di Serang, Banten, yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama lebih dari 1 tahun, atas dugaan penipuan travel umroh hingga ratusan juta rupiah. Tersangka FT diamankan petugas di kediamannya usai sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada Juli 2023 lalu. Dari hasil penyelidikan mengungkapkan travel umroh milik tersangka FT tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Parahnya, FT juga merupakan residivis dengan kasus penipuan serupa pada tahun 2001. Modus penipuan yang dilakukan adalah menawarkan korban menjadi pembimbing umroh dengan syarat membawa 10 jamaah dan membayar tarif 26 juta rupiah per orang. Namun hingga jadwal keberangkatan yang dijanjikan, tak satupun jamaah berangkat ke Tanah Suci dengan kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Umroh, yang mana si tersangka ini menjanjikan kepada pelapor apabila pelapor bisa membawa 10 orang jamaah, yang bisa membawa 10 orang jamaah, maka pelapor akan dijadikan sebagai pembimbing jamaah tersebut atau yang biasa disebut dengan. Akibat perbuatannya, FT dijerat dengan pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, itu tadi 5 berita dari wilayah perkotaan. Selanjutnya kita menuju kriminalitas di berbagai daerah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami. Pengungkapan kasus kosmetik skincare palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggunakan bahan baku tepung tapioka dan gel agar menyerupai produk asli yang dipalsukan tersangka. Saat ini petugas kepolisian masih menunggu hasil uji lab terkait kandungan lain. Tuh, pemirsa harus lebih hati-hati ya terkait penggunaan skincare. Yang sering banget skincarean harus waspada. Unit Kriminal Kasus Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kosmetik palsu di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka memanfaatkan kosmetik merek ternama dan mengganti isi produk dengan produk palsu yang diracik. Menggunakan bahan baku tepung dan gel serta air agar teksturnya menyerupai produk asli. Menurut Kanit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Bekasi AKP Said Hasan, pelaku mendapat bahan baku tepung dibeli dari warung, lalu diracik menjadi produk skincare palsu. Saat ini tahap penyidikan masih berlangsung dan bahan baku skincare palsu masih dalam proses uji lab untuk mengetahui kandungan lain yang membahayakan. Kebetulan pada saat dilakukan penangkapan oleh unit khusus, kita menemukan beberapa barang bukti bahan baku yang digunakan oleh pelaku untuk membuat skincare palsu tersebut. Di antaranya itu salah satunya ada tepung, ada gel, base gel, sabun mandi, dan juga air. Sebelum Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan tersangka SP bersama 7 karyawannya ES, DI, IG, SAS, UH, dan RP. Tersangka edarkan produk skincare palsu melalui sosial media dengan keuntungan tersangka dalam 50 juta rupiah per bulannya. Para tersangka juga menjalankan bisnis curang ini selama 2 tahun terakhir dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis pasal 435 dan 436 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 dengan ancaman penjara 12 tahun dan denda 5 miliaran rupiah dan pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ancaman penjara 4 tahun dan denda 2 miliaran rupiah. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Nah, ini di wilayah Tangerang Selatan, seorang pemuda diamankan oleh petugas kepolisian di salah satu kamar hotel mewah di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku merupakan salah satu karyawan yang tega membunuh bosnya di salah satu ruko di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.
Pelaku berinisial AS ini tak berkutik saat petugas kepolisian dari Subditreskrim Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek kamar salah satu hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan pada Minggu dini hari kemarin. Untuk mengelabui pelaku, polisi melakukan penyamaran menjadi pelayan kamar hotel. Setelah pelaku membuka pintu kamar hotel, beberapa anggota kepolisian langsung menangkap AS yang merupakan pelaku pembunuhan salah seorang bos toko sembako. Dari kamar tersebut, polisi juga mengamankan uang puluhan juta dari berbagai macam pecahan uang rupiah yang dicurinya. Pria berusia 22 tahun ini merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Bos sembako berinisial A merupakan korban pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif menggali motif kejahatan tersebut. Sebelum polisi mendapatkan laporan adanya jasad di salah satu ruko sembako di Jalan Pondok Gede Raya. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan bukti yang mengarah ke salah satu pegawai atau karyawan toko tersebut. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Lagi-lagi tentang Ormas nih pemirsa, seorang anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas berinisial YS diringkus petugas unit reskrim Polsek Canarang, Serang, Banten. Pelaku ditangkap usai membobol rumah tetangganya dan mencuri sejumlah barang berharga termasuk 3 unit motor. Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh salah satu oknum ormas di Carenang, Serang, Banten. Pelaku masuk rumah korban dengan cara merusak jendela rumah saat korban sedang tidak berada di tempat. Unit Reskrim Polsek Carenang berhasil melacak dan menangkap oknum ormas YS saat dirinya sedang membeli bensin di sekitar Jalan Raya Gorda, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Serang, Banten. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 3 unit motor hasil curian dan 2 unit handphone. Pelaku pembobolan rumah yang mana pelaku mengambil 1 buah unit motor, kemudian 1 buah HP yang dilakukan pada tanggal 28 April sekira pukul 05.00 di Desa Binuang, Kecamatan Carenang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka YS dijerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, seorang pengedar narkoba yang merupakan anggota jaringan Sumatera Utara Jakarta kembali diringkus petugas Subdit 3 Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 5,6 kg sabu dan 5.020 butir ekstasi. Sejumlah petugas dari Unit 5 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah indekos yang dihuni seorang pengedar narkoba di Gang Panus, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, hari Senin siang kemarin. Dari dalam kamar, petugas menemukan narkoba jenis sabu seberat 3,5 kg yang dikemas ke dalam 4 paket dan 1 paket berisi 5.020 butir pil ekstasi di dalam lemari. Penemuan barang bukti ini membuat pengedar berinisial DP tak bisa mengelak. Sebelumnya DP ditangkap dalam sebuah penyergapan ketika hendak mengantar 2,1 kg sabu ke pembeli di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Meski sempat mengelak memiliki narkoba lagi, namun petugas tetap menggeledah rumah kos yang ditempatinya hingga ditemukan sejumlah barang bukti lain. Dari hasil pemeriksaan sementara, narkoba jenis sabu seberat 5,6 kg dan 5.020 butir ekstasi yang disita petugas baru dikirim dari Medan, Sumatera Utara untuk diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kapan ini kami dapat menyelamatkan masyarakat sebanyak 10.620 jiwa. Barang bukti tersebut dikirimkan dari Medan dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, tersangka dan barang bukti telah kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh petugas, tersangka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sekaligus menguak jejak anggota jaringan lain yang terlibat. Dengan pengungkapan ini, Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan 10.620 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi berita kriminal unik dan luar biasa akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara musnahkan lahan ganja seluas 1,5 hektar di perbukitan Torsite, Kecamatan Tabagan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Karena kawasan perbukitan Torsite, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini kerap dijadikan tempat menanam pohon ganja oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mandailing, Natal akan mengubah fungsi lahan tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan seperti kopi dan coklat. Dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumut Kombes Pol Wadi Sabani serta didampingi pihak terkait, langsung bergerak menuju lokasi yang disinyalir dijadikan tempat menanam ribuan pohon ganja, tepatnya di perbukitan Torsite, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Setelah kurang lebih 4 jam melintasi perbukitan yang rimbun dan terjal, tim pun tiba di lokasi. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sedikitnya 1,5 hektar lahan ganja setinggi 70 cm hingga 1 meter. Sesampainya di lokasi, petugas pun langsung mencabuti pohon ganja yang diperkirakan berjumlah 15.000 batang tersebut dan langsung memusnahkan seluruhnya dengan cara dibakar. Ditemui di lokasi pada Sabtu sore, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara Kombes Pol Wadi Sabani mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara ini merupakan bentuk tindak lanjut untuk perang terbuka terhadap narkotika. Kami menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk tidak lagi berulang terus menanam ganja. Karena bagaimanapun ketika ini ditanam, diproduksi, itulah yang nanti menyebar di masyarakat kita, generasi muda kita. Ini yang harus kita jaga dan ini harus kita cegah. Komitmen bersama dari BNN RI memerangi jaringan narkotika sudah kita tindak lanjuti di Sumatera Utara. Mudah-mudahan ke depan wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan umumnya negara Kesatuan Republik Indonesia bersih dari narkotika. Selain itu ditemui di lokasi berbeda, Bupati Kabupaten Mandailing, Natal, Saipullah Nasution mengatakan untuk mempersempit gerak para masyarakat yang menanam ganja khususnya di perbukitan Torsite, pihaknya akan membuka akses jalan dari perbukitan Torsite menuju Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Aik Nabara. Dalam waktu dekat, Pemkab Madinah juga akan mengkaji untuk mengalihfungsikan lahan yang dijadikan untuk menanam ganja tersebut untuk menanam tanaman lain seperti kopi dan coklat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Wow, siapa nih yang sering banget naik Transjakarta? Harus lebih waspada lagi ya pemirsa. Penangkapan pelaku copet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain oleh tim reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat diwarnai upaya kabur. Korban yang mengetahui pelaku telah tertangkap langsung meluapkan emosinya dengan memaki sambil menangis. Andri ya? Jangan kabur lu. Iya, Pak. Andri benar? Iya, Pak. Ini yang copet busway itu, Pak? Iya, benar yang busway nih, Pak. Yang busway, Pak. Yang cewek main di busway berarti dia? Iya. Dia main busway dia nih. Anggap kalau barang yang hilang itu mudah-mudahan ada penggantinya lagi. Kalau nanti dapat penampungnya, nanti kami akan kabari. Pasti bantu, doain aja ya. Saya dari umur 18 tahun kerja untuk kuliah saya sendiri, untuk saya lulus sampai detik ini saya juga masih bekerja. Sabar. Tapi dengan mudahnya si copet itu kayak gitu, saya jujur Mas ya, saya beneran. Dan kalau setelah lebih nanti kami akan bantu secepat mungkin proses ini. Ini pelakunya.
Apa aja yang diambil? Pak, saya anak yatim. Saya biayain kuliah saya sendiri. Saya nabung mati-matian untuk hidup saya. Belum pernah saya kepikiran pengen meninggal, tapi semenjak Bapak copet, itu rasanya saya pengen meninggal hari itu juga. Kalau bisa saya susul bapak saya susul bapak saya. Saya nanya, itu busway masih di atas. Di atasnya. Oh, berarti lo nggak naik busway-nya? Pindah ke sebelah. Terus HP-nya udah kemana? Udah dijual. Pakai ini ada pegang bukan? Oh bukan, saya Mabok. Berapa Pak dijual? Gimana ceritanya Mbak waktu kecopetan Mbak? Ya saya mau tap in ke naik busway, terus handphone disaku. Saya nggak sadar aja sih ya, kelalaian juga karena nggak aware dengan situasi. Terus saya kira hilangnya di bis, ternyata away minute before sebelum saya naik bis. Jadi kejadiannya itu ternyata di halte atas, bahkan saya belum tap in sama sekali. Kalau dilihat dari CCTV, saya ada asumsi kalau dia ngikutin saya, karena itu terlihat dia waktu saya nggak jadi tap in, dia juga nggak jadi turun ke halte itu. Berarti di halte busway ya? Di halte busway. Itu apa yang hilang Pak? iPhone Pak. Berapa harganya? 10 juta. Kita mengamankan pelaku copet dan dia sudah sering beroperasi di busway. Menurut keterangan dia, yang sering daerah operasinya itu di stasiun busway, di stasiun Tanah Abang, kemudian di pasar Tanah Abang. Sasarannya itu apa korban-korban? Sasarannya tentunya dia melihat kesempatan yang ada, kalau ada tas korban yang terbuka ataupun dari saku korban meletakkan HP di saku korban, modus dia seperti itu. Hasil curian itu dibuang kemana? Biasanya dijual kemana? Dia jual kepada seseorang, tentunya dia lempar ke penampungnya ada di daerah Galur. Yang kamu copet siapa ibu ini? Nah. Ya, kan tuh. Ya Pak Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lida Judita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetapi waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.